Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan Bitcoin Dominance dulu teman-teman ya. Jadi hari ini uploadnya malam. Kemarin udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Bake ya. Ini yang request Bake udah diupdate, Solana juga udah. Dan malam ini ya ada FOMC nih teman-teman ya. Ini jam 1 subuh, berarti sekarang kan saya record jam hampir jam 11 lah. Berarti kurang lebih 2 jam lagi sejak sekarang. Ya, kita menunggu apa yang akan mereka omongkan. Kemudian keputusannya apakah cut rate atau tidak cut rate. Cuman melihat dari speaknya dari Jerome Powell terakhir ya mereka masih tidak akan melakukan cut rate teman-teman ya. Ditambah lagi ketegangan geopolitik ya antara Israel dan juga Iran. So kita sembari menunggu ya apa yang akan mereka sampaikan, apakah itu adanya good news or not teman-teman ya. Hopefully ada ya, cuman ya nggak terlalu banyak berharap lah di kondisi kayak gini. Apalagi berharap sama The Fed ini rasanya berat guys di kondisi kayak sekarang gitu ya. Jadi itu biar realistik aja sih sebenarnya, kita akan lebih mendapatkan probabilitas jauh lebih kecil untuk good newsnya gitu ya. Cuman ya tetap aja ada harapan ya. Dan kita lihat juga ya teman-teman, untuk Fear and Greed juga udah turun dari 53 ke 48 sekarang teman-teman. Dan ya market kembali merah, khususnya altcoin karena Bitcoin dominance yang nge-spike. Nanti kita akan bahas juga untuk dari segi Bitcoin dominance. Kemudian untuk liquidation heat map ya per 3 hariannya kita lihat ya, setelah kemarin itu dia nge-spike ke 108, grab likuiditas akhirnya dia turun. Di sini dia sideways. Untuk liquidation yang tebal di atas di 105.740 sama di 106.580 dolar. Ini untuk bagian atas yang tebal. Untuk next yang bawah yang tebal di sekitar 103 ribuan dolar teman-teman. Ya jadi prepare untuk news event malam ini, bisa aja dia jepret atas bawah sembari kita menunggu clear direction teman-teman ya. Untuk market dan juga dari FOMC itu sendiri. Kemudian kita akan lihat juga teman-teman untuk Bitcoin dominance dulu. Nah ini so far secara daily memang kita lihat secara short termnya masih bullish, karena ya dia bikin higher low and higher high, walaupun dia bergerak di dalam sebuah range channel yang belum terbreakdown teman-teman ya. Walaupun sebelumnya ada rising waves, nah ini kita bisa adjust jadi channel. Dan di sini untuk trend line resistance bagian atasnya pun so far masih menahan beberapa kali nih, 1 2 3 4 5 6 kali sentuhan dia masih rejection gitu teman-teman. Jadi selama memang dia masih bullish seperti ini ya, masih possible sebenarnya untuk dia run up menuju ke 65,4% teman-teman ya. Ke range ini masih terbuka cukup lebar ya, dengan struktur yang seperti ini ya. Either dia benar-benar hit kemudian drop cuman bikin tail candle atau whatever teman-teman. Tapi ya ini bisa menjadi area pantauan, dimana ini adalah previous area atau highest pada awal Mei 2025 ya. Ini bisa menjadi pantauan sebenarnya untuk kita semua. Bitcoin dominance ini yang bikin altcoin itu makin merah lagi, makin ketahan lagi teman-teman ya. Minimal kalau secara hourly-nya ya kita lihat ya so far masih oke gitu ya. Di sini kita lihat red candle terus-terusan ya tercipta pada 15 Juni dan akhirnya dia retest nih ya di SNR sebelumnya nih, box putih di sekitar 64,5%. Dan dia nge-spike up ya, sideways sebentar kemudian lanjut up lagi teman-teman ya. Jadi kita lihat secara short term ini masih bullish teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti dia adanya rejection sama kayak sebelumnya, adanya rejection up lagi, adanya rejection up lagi, adanya rejection up lagi. Maybe kalau di sini for the first kembali adanya rejection up lagi ya, ini masih possible kalau itu terjadi, karena kita mengikuti struktur yang ada atau pergerakan yang ada secara short termnya teman-teman, seperti itu gitu ya. Jadi sangat sulit ya kalau misalkan kita bilang wah ini bakal dump dan sebagainya ya, belum adanya tanda-tanda pelemahan teman. Memang dia naiknya korektif, tapi so far selama short termnya masih bullish ya udah kita follow the structure aja gitu ya, nggak usah terlalu banyak menebak-nebak teman-teman ya. Kapan dia dump, kapan alt season dan lain sebagainya ya. Selama memang dia belum benar-benar breakdown ya udah kita bisa follow up untuk dia adanya possible untuk naik lagi ya. Palingan untuk Bitcoin dominance ini bisa diperhatikan dulu sih trend resistance dan juga area next area swing high-nya dia ya, sampai area ini di testing, semoga mendapatkan rejection strong ya, semoga teman-teman ya. Oke, Bitcoin secara daily ya sayang banget ya, ini closingnya bearish engulfing teman-teman tadi pagi. Dan
kita melihat ya di pembahasan yang kemarin juga di sini adanya liquidation grab ya, di itu closingnya seperti ini, adanya liquidation grab, kemudian nextnya malah bearish engulfing ya, ini possible untuk dia bikin ataupun terjun ke area yang lebih bawah lagi, dan ya dia sampai di 103.300-an dolar loh tail candle-nya, kemudian up ya, sekarang baru adanya mantul-mantul tipis dan so far masih ketahan ya di bull candle pada pergerakan 13 Juni nih tuh ya, yang kemarin saya infokan. Mungkin ini adalah range yang cukup lebar yang ataupun tempat bermainnya Bitcoin lah selama 1-2 minggu ke depan, dimana kita nggak mendapatkan kepastian mengenai perang dan juga dari The Fed sendiri gitu ya. Jadi ini masih possible dia bermain di range ini sampai kita menunggu apakah benar-benar kita dikasih good news atau enggak. Kalau enggak ya udah siap-siap teman-teman ya, kita balik lagi ke 100.000 dolar itu cukup lebar peluangnya. Dan ya kalau sekilas mungkin bisa juga teman-teman di sini zigzag juga bisa ya. Sebentar, coba kita ini sini, nah ini bisa juga ya seperti ini A, and ini B, and going C ya. Ini zigzag kayak gini ya, dia tadi tes balik ke 100.000. Wah, orang-orang ngira wah ini kayaknya akhir dari segalanya dan lain sebagainya. Nggak lama dia cuman bikin tail candle ya, mungkin ke 99.000-an something, up lagi ya, kemudian benar-benar baru recovery ya. Who knows teman-teman ya, bisa juga terjadi seperti ini. Cuman ini adalah menjadi another option aja ya untuk yang nanyain Bitcoin seperti apa ya. Kembali kita menunggu untuk FOMC nanti malam dan juga antara Israel dan Iran inilah ya. Jadi itu dulu sih untuk si Bitcoin secara daily-nya, memang dia masih terkonsolidasi tapi dengan range yang cukup lebar. Di tengah ketidakpastian market seperti ini ya, kita harus selalu siapkan skenario terburuk, dan ya masih possible untuk dia di tes bawah kalau memang kita nggak dapetin sentimen positif sama sekali. Ini possible. Kenapa sih bilang kayak gitu? Karena kita lihat pada 13 Juni ini closingnya udah bagus banget. Kemudian kan waktu itu kemarin tuh weekend gitu ya. Next Senin itu di follow up dengan pump kenceng, tapi closingnya menandakan oke, dia cuma grab likuiditas doang ya. Di follow up dengan adanya bearish engulfing menandakan oke, buying power yang cukup strong di sini itu nggak mampu untuk ngangkat harga lebih tinggi ya. Every time harga mau ngangkat lebih tinggi udah kena buangan lagi gitu ya. Jadi kalau ini terus-terusan terjadi, maka bukan hal yang nggak mungkin kalau Bitcoin kembali retest lagi ke 99 sampai 100.000 dolar. Nah, untuk si Bitcoin secara daily ya, against kita pantau untuk isi eventnya juga ya. Nah, untuk secara hourly ya ini kemarin kan adanya trendline support teman-teman ya, adanya trendline support. Sayangnya ini dibablas juga dan sampai dia retest balik nih ke area support kuat di 103.000-an dolar teman-teman ya. Visit di situ baru adanya mantul sedikit. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini kita coba lihat ke ini kah, Bybit. Nah, ini yang kosongan aja teman-teman. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini untuk Bitcoin secara hourly, kita bisa perhatikan yang pertama, ini bisa kita hubungkan juga sebuah trend resistance ya. Kalau kedua, ini adanya area atau tahanan cukup kuatnya nih. Ini saya tandakan dengan warna putih. 103.000 sampai 104.300-an dolar. Ya, ini menjadi istilahnya lapis pertama, lalu di sini adalah lapis keduanya. Ya. Di 100.000 sampai 101.600 dolar. Ya, sekitar area itu. Ini menjadi dua area pantauan untuk Bitcoin posisi saat ini kalau kita berbicara secara hourly time frame ya. Walaupun ya sekarang ada dia udah retest balik ke box putih ini, cepat ya mantulnya masih tipis-tipis karena ada nis event nih 2 jam lagi gitu ya. Jadi sembari kita menunggu ya masih possible aja dia drop ke sini, mungkin dia sebatas naik ke 107, 108.000, kemudian mungkin adanya rejection lagi dan sebagainya. Ini masih possible. Atau kalau memang kita mendapatkan another bad news ya, dia akan drop lebih bawah 100 ribuan ya, 100.000 sampai 101.000, baru mungkin ada yang mantul tipis-tipis ya. Ini masih ada yang possible teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area tahanan terdekatnya ya, support, karena against ya teman-teman, kita melihat segala sesuatu yang lagi tidak jelas seperti sekarang ini, kita butuh ekstra hati-hati banget ya dalam melakukan transaksi. Nggak usah terburu-buru, karena ya
kapanpun bisa pump MDAM. Ya sama seperti ini. Wah ini pump nih, kayaknya mau balik bull run. Nggak lama jam drop lagi. Wah ini mulai rebound nih. Kayaknya kali ini nih mau bull run. Pam dibanting lagi tuh. Ya, jadi cukup instan teman-teman ya. Jadi saran saya tetap lebih ekstra hati-hati di kondisi kayak gini, nggak usah terburu-buru, dibawa santuy aja dulu sembari kita melihat perkembangan news yang akan keluar. Dan ya, stay safe teman-teman di kondisi seperti ini. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.